Amin. Silakan duduk. Terima kasih worship team. Terima kasih buat, saya mau kita apresiasi buat semua yang melayani di hari ini. Ya, puji Tuhan. Dalam cuaca yang seperti ini, dari tim parkir, kebersihan, usher, semua sekolah minggu, semua yang pelayanan. Semuanya. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan kita bisa mengikuti ibadah ini. Oke. Saya ikut tuntunan dalam persiapan ini, ya. Ada beberapa pilihan. Tapi uji lagi, mengujinya lagi. Saya mau, sebab kita mengalir. Kita mengalir bukan apa ya, mau cari apa yang keren, bukan itu, bukan. Tapi oke, ini mulai dari perjanjian lama. Satu kisah di perjanjian lama. Tapi kejadian itu atau peristiwa itu punya pesan buat kita. Walaupun kita nggak ada di zaman itu. Saudara, saya berkali-kali suka jelaskan kepada saudara bahwa umat perjanjian lama hidup dengan realitas yang di luar. Artinya Roh Kudusnya tuh di luar. Tapi kenapa bukan manusia yang kurang? Bukan. Itu kayak agenda Tuhan aja. Kira-kira gitu. Tapi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan. Kalau saudara baca sejarah perjalanan Israel, Roh Kudus nggak meninggalkan. Hanya realitanya dia di luar. Dia perlu menghampiri orang-orang yang dia pilih. Mereka bisa bernubuat. Kalau saudara suka belajar, bukan hanya nabi-nabi yang tertulis di Alkitab. Tapi mereka yang datang atau bergerak dengan karunia itu 1000 lebih, saudara. Makanya Alkitab bilang nggak ada kertas yang cukup untuk mencatat semua peristiwa. Kalau mau disusun benar-benar. Itu yang tercatat, yang kita hafal nama-namanya. Tapi kalau saudara mau research Alkitab sebelum dia tercetak, itu ribuan nabi. 1000 lebih, 1500-an. Maksudnya itu gift, itu bukan prestasi. Bagaimana Tuhan bisa menghampiri orang-orang. Bahkan wanita, perempuan-perempuan yang biasa, mereka bernubuat kok, saudara. Nah, itu realitanya di luar. Apalagi kita sekarang di zaman perjanjian baru. Jadi apa itu perjanjian baru? Perjanjian baru menyempurnakan perjanjian lama yang sifatnya baru sampai pada pesan atau kata lain, bayangan. Jadi kadang-kadang kalau saudara baca kisah di Alkitab, kisah di sumur, di atas bukit, di mana. Betul, itu waktu itu faktanya seperti itu. Tapi ada satu bayangan, ada pesan di balik itu untuk kita yang sekarang. Nah, sekarang realitanya di dalam, Roh Kudus sudah di dalam. Nah, perjanjian baru sedang menyempurnakan itu untuk kita di zaman ini. Nah, yang kita mesti dapat dari kisah ini adalah kalau perjanjian lama saja sudah seperti itu, sangat disayangkan kalau kita nggak ngalamin yang Tuhan sudah buat untuk kita hari ini. Itu sudah 2000 tahun yang lalu dia buat itu. Kedatangan Yesus untuk itu 2000 tahun lalu. Nah, seluruh janji, seluruh pemberian itu dimasukkan dalam satu statement atau satu kalimat panjang ini,
kasih karunia. Jadi kamu mau butuh apa? Kesembuhan, kesehatan, kemakmuran. Sebut semua yang kamu butuh. Sudah ada di dalam kalimat itu. Kasih karunia. Nah, kalau itu dipadatkan lagi, arti yang lebih dalam lagi dari kasih karunia adalah kemampuan ilahi. Perjanjian baru sedang membuka gini. Tidak ada apapun dari usaha kamu untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Nggak ada satu manusia yang memenuhi syarat untuk bekerja dengan Tuhan. Nggak ada. Kalau ada, kita akan sombong. Kita yang merasa kita Tuhan. Sebab itu kata kasih karunia sedang memberitahu, menjelaskan semua tuntutan, seluruh hukum di perjanjian lama. Nggak ada satu yang bisa. Kenapa Musa gagal masuk tanah perjanjian? Karena nggak bisa. Tuhan suruh tunjuk, dia pukul. Yang sudah ketemu Tuhan tuh, sudah ngobrol sama Tuhan, sudah lihat Tuhan melewati satu-satunya orang di perjanjian lama. Masih bisa gagal, masih bisa emosi. Tuhan bilang tunjuk batu itu supaya airnya keluar. Dia emosi karena sekian juta orang pengen balik lagi ke Mesir. Bayangin. Nah, kamu lihat kalau tadi bilang tenanglah jiwaku. Jadi di sini urusan jiwa tuh. Urusan jiwa. Walaupun Roh Kudus sudah di dalam saudara, jiwa saudara yang terus mesti dilatih. Makanya Tuhan bilang persembahkanlah hidupmu. Karena di situ jiwa diatur nanti. Kalau saudara nggak kasih hidupmu, yang di luar yang ambil. Dunia ambil. Segera dia akan ambil itu. Dia nggak minta uang kamu. Bakat, talenta, enggak. Memuji Tuhan tuh bukan karena Tuhan butuh dihibur. No. Dia sempurna. Dia sempurna, dia nggak butuh hiburan. Nah, jadi waktu bilang persembahkan hidupmu, itu gini, supaya dunia nggak bisa ambil itu. Karena iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu tiap hari peperangan ini dengan saudara. Jadi waktu dia bilang persembahkan, coba saudara pikir, itu bukan memperbudak saudara, itu menyelamatkan kamu. Betul. Jadi waktu tadi kamu nyanyi, tenanglah, karena roh kamu nggak bisa diganggu. Mau badai, mau apapun, roh yang sudah lahir baru takkan tergoncangkan. Nah, makanya perubahannya tuh dari dalam. Roh yang tidak berubah, yang sudah diubah oleh Tuhan, dengan kamu sepakat ngomong buat jiwamu, tenang. Waktu badai, masalah apapun datang, jiwa kita yang mesti kita perintahkan. Nah, ini kisah perjanjian lama, tapi punya pesan hari ini buat kita. Yang lalu saya bicara tentang pemborosan. Nanti dulu, jangan dihubungi dengan kasih uang lah, itu nanti itu. Kita nggak transaksi dengan Tuhan, no. Kalau saya bilang pemborosan itu bicara yang orang nggak lihat. Bagaimana kamu dengan Tuhan, bagaimana kamu kasih hidupmu. Itu, udah saya jelasin yang lalu. Hari ini kita baca Kejadian 26 ayat 14. Ya. Iya. Ini nabi-nabi zaman dulu ya, gitu. Ini zaman Abraham. Ia mempunyai kumpulan kambing domba. Sebentar dulu. Abraham tinggalkan kampungnya, keluarganya, semuanya. Tinggalin. Ur Kasdim, tinggalin. Nggak punya apa-apa. Nggak bawa koper.
nggak bawa. Tapi waktu dia ikut Tuhan, saudara, lihat apa yang dia punya. Kambing domba, lembu sapi, serta banyak anak buah. Saking banyaknya, lihat orang Filistin cemburu kepadanya. Waktu saudara nggak punya apa-apa, orang biasa aja, lihat sebelah mata. Biasa kan? Biasa. Begitu saudara mulai punya, itu normal. Ada yang cemburu. Jadi bangsa Filistin di sini melambangkan kecemburuan. Nah, itu ada di sekitar kita. Nah, tatkala kecemburuan mulai melanda hati kita, maka apa? Saudara lihat itu. Sumur-sumur kita tersumbat. Judul saya hari ini, sumur air berbual. Sumur air yang berbual. Nanti saya jelasin sumurnya dulu. Tapi waktu saudara lihat, kalau ada kecemburuan, mulai melanda hati kamu, sumur kamu tersumbat. Sumur-sumur dalam hidup kita ikut tersumbat. Ada perselisihan, kebencian, itu penghenti menyumbat sumur yang ada. Nah, bayangin sampai Abraham mati, anaknya Ishak. Ya, Ishak ambil kembali sumur-sumur yang ditutup sesudah Abraham mati. Nah, yang luar biasa, nah ini bicara bagaimana Abraham meninggalkan legacy, meninggalkan satu warisan ilahi kepada keturunannya. Makanya Ishak bisa bertindak dengan benar. Ishak datang ke sumur itu, dia tahu nama-namanya, bayangin. Dia sebut nama-nama itu. Kita lihat Kejadian 26. Mulai ayat 18 sampai 21. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Saudara, sangat luas berkat di balik cerita ini. Mungkin papa mama kamu tidak punya apa-apa dulu. Tapi ada sumur yang dia tinggalkan buat kamu. Warisannya bukan uang, bukan tanah. Tapi iman dia, doa dia, yang dia nggak lihat waktu kamu masih hidup. Waktu dia udah mati. Kamu sekarang menikmati. Gitu. Wah, kamu kalau ini kamu punya sampai keturunan-keturunan kamu menikmatinya. Saya bilang untuk diri saya sendiri, saya hasil doa mama saya yang dia nggak lihat waktu dia masih hidup. Yang saya cuma tahu sebagai anak nakal, kalau sore begitu saya lihat jendela itu ditutup, langsung tahu mami lagi sembahyang. Tiap hari. Gitu. Nah, dia sembahyang apa? Saya nggak tahu. Tapi pasti ibu, mama sembayangin apa? Bukan buat dirinya dong. Pasti buat seisi rumahnya. Nah, lihat. Terus ya. Ayat 19. Tadi saya bilang dia mengatakan nama-namanya. Ini yang saya berkali-kali bilang. Speak word. Perkatakan. Sekarang ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu.
Jadi Ishak terima warisan. Dia gali di lembah itu. Mereka mendapatnya di situ. Lihat, mata air yang berbual-bual airnya. Terus 20, kalau udah ada kelimpahan, ini yang terjadi. Bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. 21. Kemudian mereka menggali sumur lain. Jadi gini, orang bisa cemburu apa aja. Sumber nggak habis dari kamu. Tidak. Tidak. Orang bisa mau jegal kamu. Biarin aja. Kamu punya sumber. Kemudian mereka menggali sumur lain. Dan mereka bertengkar juga. Bayangin. Pokoknya buat lu berhasil. Orang bisa suka. Tapi orang juga bisa iri, cemburu, benci. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Sitna artinya kebencian. Bisa. Sitna artinya kebencian. Tetangga kamu bisa benci, padahal nggak ada apa-apa. Cuma mungkin lihat halamanmu bagus, bisa aja, bisa aja. Itu spirit, itu roh. Kalau kamu terbawa, sumur kamu tersumbat. Jadi kunci untuk memiliki sumur rohani. Nah, saya di sini ya. Yang tidak bisa terhentikan. Itu terdapat dalam kisah ini. Bilangan 21 ayat 17 dan 18. Lihat. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Nah tadi tuh, saudara, sepanjang saudara nyanyi, wow, itu deklarasi. Alam mendengarnya, pohon-pohon dengar, semua mesti dengar. Ya, orang Israel nyanyi, berbual-bualah hai sumur. Jadi dia memperkatakan, berbual-bualah hai sumur. Mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan. Karena sumur yang digali oleh raja-raja. Terus, yang dikorek oleh kaum bangsawan. Di antara bangsa-bangsa itu. Dengan tongkat-tongkat kerajaan. Dengan tongkat-tongkat mereka. Dan daripadanya, dari padang gurun mereka ke Matana. Wow, setelah itu, nah di sini sumur yang digali, kalau saya ambil pesannya yang rohani buat kita, apa sih sumur itu? Bukan. Jadi Tuhan itu, dia mesti pakai bahasa atau peristiwa-peristiwa untuk saudara ngerti. Karena kalau saudara dibawa ke levelnya dia, ke atmosfernya dia, kamu belum pernah lihat sebelumnya. Nah lihat ya, sumur, kalau bicara air, itu selalu seperti gambaran daripada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Nah untuk menggali ini supaya dia ada lagi. Nah ini perlunya saudara ada dalam komunitas pembimbing-pembimbing rohani gitu. Karena tongkat yang digambarkan di sini itu bicara tentang otoritas. Otoritas di sini artinya gini, firman Allah, Roh Kudus yang kasih petunjuk gitu buat kita. Digali oleh petunjuk pembimbing rohani. Nah sumur ya kebenarannya sumur yang terus berbual tatkala kayak tadi
keadaan gak baik. Tapi yang saudara nyanyikan itu tentang janjinya. Tentang apa yang dia bilang buat kamu. Kamu bilang buat jiwamu, tenang. Ini yang dimaksud dengan memperkatakan iman. Sangat bisa kamu praktek itu setiap hari. Dari bangun tidur, di tempatmu kerja, di tempat kamu lagi berdagang, mau perkatakan. Itu sumur-sumur harus membuah buat kamu. Nah ini yang saya bilang latihan rohani. Satu latihan spiritual. Itu disarankan oleh surat Efesus 5 ayat 19. Paulus bilang ini. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi waktu kamu nyanyi itu ungkapan iman. Bukan menghibur, bukan cari, bukan. Luar biasa kan? Itu lihat, kuasa dalam pujian kamu. Nah latihan ini sebanding dengan yang kita tadi baca dalam bilangan tadi. Ya, berbual-buallah hai sumur. Mari kita bernyanyi, berbalas-balasan. Itu dia. Nah sejarah berjalan terus. Musa selesai. Kaleb dan Joshua. Youth pastor pertama di dunia namanya Kaleb dan Joshua. Usianya 80 tahun. Berarti saya masih muda. Bayangin. Yang bawa masuk seberangi Yordan punya pesan lain daripada seberangin Laut Mati. Itu cerita lain lagi. Nah Kaleb dan Yosua, saudara lihat situ. Apa yang mereka bangun? Mereka memelihara satu, hati yang gembira. 10 pengintai bersungut. Kaleb yang bilang, enggak, memang mereka ada. Tapi kita bisa kalahkan mereka. Itu. Mereka bicara untuk jiwanya. Padahal mereka enggak level dengan Musa. Joshua itu abdi. Kalau pakai bahasa lain, kacung, pembantu, abdinya Musa. Nah sampai di sini pelajarannya bedanya Tuhan dan manusia. Tuhan dah lihat status sosial. Menurut orang, menurut dunia, menurut lingkungan, apa aja lah. Menurut masyarakat kita. Oh kamu orang rendah. Itu kita. Buat Tuhan. Karena kamu lahir baru. Kamu anaknya. Anak raja, segala raja. Kamu mau percaya? Atau kamu mau join? Ini yang saya bilang. Kita izinkan sumur kita disumbat oleh apa yang masuk di pikiran kita. Wah. Nah, 2 orang ini ya menjaga sumur mereka dan tidak tersumbat. Bilangan 14 ayat 8 dan 9. Ini perkataan mereka. Semua bersungut, semua mengeluh, cuma 2 orang yang akan mimpin jutaan orang ini loh. 2 orang ini berdiri. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Satu negeri, lihat, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka belum masuk. Mereka belum masuk. Tapi mereka memperkatakan hal untuk jutaan orang. Yang bayangin, Israel segini. Kita pilih pemimpin baru yuk. Supaya kita kembali ke Mesir.
Itu makanya emosi Musa. Tuhan bilang tunjuk, dia pukul. Kenapa? Mereka udah terbiasa jadi budak. Yang mereka ingat yang dulu-dulu. Padahal Tuhan janji satu tanah yang berlimpah susu dan madu. Kayak dongeng. Perlu mata yang baru. Hati yang baru. Untuk kamu bisa hidup di akhir zaman ini. Dengan janji-janji dia. Wah. Dia bilang kita telan habis. Kamu punya bahasa lain mungkin untuk persoalan. Berdasarkan cerita ini. Coba kamu bertindak. Terus dia bilang ini. Yang melindungi mereka. Sudah meninggalkan mereka. Makanya ayat 19, hanya janganlah memberontak itu kepada Tuhan. Itu aja. Jangan takut kepada bangsa negeri itu. Tadi kita udah nyanyi tentang ketakutan, tentang semua yang kita tolak tadi. Sebab mereka, lihatin, akan kita telan habis. Apa kalau bukan pernyataan iman? Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Wow, saudara. Coba lihat ini. Nah, ada satu peristiwa yang mungkin kesannya cuman kecil. Tapi dia punya kebenaran rohani yang dalam. Sumur, tadi saya bilang, itu bicara tentang keselamatan. Keselamatan itu kalau dibongkar luas, bukan cuman ya yang penting udah selamat. Tapi hidup lu hancur-hancuran, nggak gitu keselamatan. Lihat nubuatan, Yesaya 12 ayat 3. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Lihat itu. Kamu akan menimba. Tuhan udah kasih. Kamu tinggal timba. Kenapa nggak ada waktu kamu timba? Tersumbat. Kamu yang buka celah. Memang ini dia. Pakai iman, kamu masuk di dimensi yang berbeda. Itu peperangan tiap hari. Kamu akan menimba air dengan kegirangan. Kalau kamu ketawain persoalanmu, dia yang stres, bukan kamu. Bayangin, mata air keselamatan. Ini bukan janji masuk surga aja, saudara. Wow. Mari kita lihat satu cerita lagi. Ya, dalam perjanjian baru. Kepada perempuan di tepi sumur itu. Yohanes 4 ayat 14. Ini perempuan. Suaminya 5. Bayangin. Kalau kata orang apa coba? Nah itu. Saudara bisa silakan tafsir sendiri. Tapi waktu Yesus tawarkan satu buat dia. Luar biasa. Ini perkataan dalam cerita itu. Yesus yang ngomong, barang siapa minum air yang akan kuberikan. Tadinya perempuan itu bilang ini, Tuhan. Kan Yesus bilang ini, berilah aku minum. Terus dia bilang ini, Tuhan kamu gak punya timba. Padahal Tuhan ajak diskusi sebenarnya. Apa timba? Timba adalah fasilitas. Airnya dalam sumur. Perlu fasilitas untuk ambil. Hal yang paling masuk akal setiap hari. Yang kamu mengeluh, yang kamu hadapi. Dengan siapapun. Saya gak punya timba. Saya pengen. Tapi gak ada fasilitas.
Saya mau. Saya pengen anak saya bisa sekolah. Saya pengen. Tapi nggak ada fasilitas. Itu sudah. Terus Tuhan bilang begini. Kalau kamu minum air yang daripadaku. Kamu tidak akan kembali lagi ke sini. Ingat nama sumurnya sumur Yakub. Saya kasih satu statement ya. Agama. Dari turunan ke turunan. Sudah biasa. Kalau kamu di luar Yesus. Kamu akan terus kembali ke sumur Yakub. Terus kembali. Terus kamu akan haus lagi. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu minum air yang aku beri. Nah itu dia kaget. Kamu tidak akan kembali lagi. Kamu tidak akan haus. Kapan? Untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Kamu gak cari sumur di luar, udah di sini. Lihat, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kekal itu everlasting. Selama-lamanya. Enak didengar. Tapi apakah kita semua betul-betul ngalamin ini? Saya duduk sebentar. Karena saya tinggal dalam gereja. Ini udah 30 tahun. Tiap hari. Cuman 2 kamar, ruang tamu, kamar tidur, udah. Dapur. 30 tahun. Apakah saya susah? Enggak dong. Apakah kita ngeluh? Enggak. Waktu mau saya cuma duduk. Seperti saya belajar sesuatu. Benar enggak saya menikmati sumur ini? Iyalah. Saya enggak susah 30 tahun lebih. Bayangin. Punya keluarga besar kayak gini. Bayangin. Saya susah apa? Kalau saya ukurnya benda, mobil, semua. Apaan tuh? Sumur apa tuh? Saya lihat keluar. Gila 30 tahun loh. Gue bangun tidur begini. Nggak ada yang susah. Mau pi Joas tinggal telepon John. Nasi puluh bilang olo. Bilang kama. Nasi kuning Lewi. Semua. Apanya yang susah? Itu perenungan saya. Buat diri saya. Supaya kamu mau ngeluh apa Chris? 73 tahun. Kamu nikmati gak sumur? Wow. Lihat. Waktu saudara dan saya menerima Kristus sebagai juru selamat. Kita menaruh, bukan kita, dia, Tuhan. Menaruh sebuah sumur yang berbual airnya dalam hati kita. Begitu perempuan ini, dia sujud, saudaraku. Dia bilang ini, berikan aku air itu Tuhan. Saudara dengar, penginjil pertama wanita dalam perjanjian baru. Bukan rasul-rasul, nabi-nabi itu. Pelacur Samaria. Research. Penginjil pernah. Tahu nggak? Dibilang gini. Satu kota. Bukan kampung. Bukan RT. Satu kota dibawa kepada Yesus. 2000 tahun lalu. Kamu lihat. Tuhan bisa pakai yang menurut orang lu sampah. Iya, mari datang, ambil air itu. Jika kamu minum air yang aku berikan, kamu gak akan kembali ke sini lagi. Waktu kamu dan saya benar-benar dilahirkan baru dengan Yesus, Tuhan menaruh sumur di dalam, dibilang akan memancar dari hatimu, akan memancar dari, gak akan kering, gak akan kering. Wow.
Firman Tuhan itu benih. Itu sebuah benih. Ada di dalam kamu. 1 Petrus 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana. Tapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jangan buang yang kekal. Yang lain gak kekal. Baju udah pakai 2 tahun udah bosan. Kayak sampah. Cari baju baru. Sepatu. Semua kan gitu. Kamu pajang-pajang di rak gak kekal. Ada benih yang kekal di dalam kamu. Wow. Mari kita harus mengambil benih ini. Lalu menanamnya di hati kita. Lalu apa? Kita mau bekerja sama. Nah, di sini kata ini. Bekerja sama dengan atau dalam proses. Nah, benih udah ada. Tapi siram dong tiap hari. Beri pupuk. Nah, benih ini akan aktif. Artinya gini, dia mulai produksi. Apa itu? Mulai jadi kehidupan bagi kamu, bagi kesembuhan kamu, dan seluruh tubuh. Begini, ngerti? 2000 tahun lalu, Yesus sudah kasih semuanya, nggak ada sisa. Kutuk kamu ditebus, penyakit kamu ditebus. Kesengsaraan, dosa, semua ditebus. Nah, sekarang kamu sakit. Lihat, bagaimana kasih karunia nggak bisa jalan sendiri. Kalau dia sendiri, kayak dongeng. Tuhan pernah janji 2000 tahun lalu. Ya, sekarang udah lama banget. Bisa gitu. Iman harus selalu sejalan searah dengan kasih karunia. Janji dia 2000 tahun yang lalu, menggali sumur, menimbanya itu apa? Iman. Kalau saya pakai kata fasilitasnya apa? Iman. Ambil janji yang 2000 tahun lalu. Tuhan bilang gini, kamu bisa sembuh. Tapi kamu sakit. Ah, itu perangnya di jiwa. Betul, itu bukan bohong, itu fakta. Sakit. Tapi iman kamu mesti pakai. Ada janji yang saya harus ambil. Ada janji yang saya harus ambil. Tapi masih sakit, masih itu yang dibilang proses. Mungkin kamu gak siram benihnya. Kamu gak jaga benihnya. Gitu. Kamu lebih banyak nonton yang lain, apapun, dibandingin benih yang kamu renungkan tiap hari. Kamu nggak tanam dia, kamu nggak, jadi ada tapi nggak dirawat. Itu, ambil itu. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Kalau anakmu masih kecil, paling bagus kamu praktek ini di rumah. Dengar apa yang mama bilang ya. Papa bilang ya. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Terus. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Ini tentang proses tadi. Bagaimana kamu melatih. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Jangan simpan yang nakut-nakutin, jangan. Jangan. Terus, wow. Karena itulah, wow, luar biasa. Yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka.
Saya bisa perluas, bukan hanya penyakit sembuhnya. Apa aja? Secara finance, secara apa ya? Ya mental termasuk penyakit lah. Ya, gitu. Wow. Jika kita tidak membiarkan firman Tuhan mempengaruhi pemikiran kita, maka kita membiarkan sistem dunia yang mengaruhi pikiran kita. Yang saya jelasin dari depan. Kalau kamu gak mempersembahkan hidupmu buat Tuhan, tanpa ngomong lagi, kamu sedang mempersembahkan buat yang di luar Tuhan. Cuman itu pilihan. Wah, saya minta worship team, mari kita masuk sini. Ini yang saya jelasin dulu. Ketika Roh Kudus ada di dalam kamu, nah, nanti kita perdalamlah apa sih Roh Kudus. Kita butuh gak sih dia? Itu ya. Ketika itu ada di dalam kamu, sungai kehidupan keluar dari dalam hatimu. Itu benar banget. Yohanes 4:14. Yohanes 4:14. Air yang akan kuberikan kepadamu. Tadi kita udah baca kan? Akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yang terus menerus memancar sampai pada kehidupan yang kekal. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya. Kenapa dia bilang akan? Karena saudara belum sampai di situ. Kalau saudara sudah terima dia waktu kamu lahir baru. Bagi semua yang udah kingdom life, harusnya ini jadi kenyataan. Sebab gini, semua kita bukan tugas Bapak Gembala. Semua kita yang percaya, ini satu tugas ilahi kita. Kita membawa amanat agung. Kalau saya bilang penetrasi, apa gitu. Kita, kamu jadi saksi Kristus di mana-mana. Itu tugas. Kalau gereja nggak berdiri di amanat agung, jangan buka gereja. Semua saudara dan saya, ada satu panggilan kita, menggenapi amanat agung. Kamu nggak ketakutan karena sumber air sudah ada di dalam kamu.